Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات, segala pujian kita hanyalah untuk Allah dan syukur kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, pada pagi hari yang hujan ini Allah beri kita rahmat yang sangat besar, yakni sanggup melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Semoga sholat subuh kita tadi diterima oleh Allah, amin. Salat sunat dan zikir doa kita juga ada dalam timbangan pemberat amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah subuh kita selalu macam ini keadaannya dan masjid-masjid musola-musola yang lain juga berisi subuhnya, maka curup dijamin insya Allah termasuk yang aman dan selamat di akhir zaman. Tapi kalau adanya raminya seperti ini untuk acara kajian khusus tabligh akbar, selebihnya sepi, maka kita hanya bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin muslimin muslimat yang kami muliakan, saya dikasih tahu jam 6 selesai. Betul begitu? Biasanya begitu. Billy. Oh, kini kan Sabtu, berarti bisa boleh lebih sedikit. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan saya sangat-sangat bersyukur ternyata kajian malam tadi di PKWI, papan tulisnya dibawa kemari dan belum dihapus. Alhamdulillah. Ini yang mantap. Karena kalau dihapus akan ulang lagi. Baik, kita langsung saja. Saya sudah tidak begitu fasih lagi berbahasa Curup. Jadi kalau saya berbahasa Curup di depan Bapak Ibu nanti diketawain. Pakai bahasa Indonesia saja ya. Tapi kadang-kadang tolong song seketek bahasa Minang. Minta maaf ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, perhatikan. Judul kita pada subuh hari ini adalah cara selamat dari huru-hara dan fitnah akhir zaman. Ini tema kita. Apakah kita benar-benar sudah di akhir zaman? Bapak Ibu, yang disebut akhir zaman adalah waktu-waktu menjelang dekatnya kiamat. Itu disebut dengan akhir zaman. Sekarang saya memang mic masjid ada nggak bisa saya pegang? Ada mic masjid bisa saya bawa? Sebab saya akan maksimal di bawah. Di depan papan tulis, seandainya bapak-bapak kami yang kami muliakan di sebelah samping dan belakang ingin melihat apa yang kami orat-oret di papan tulis, silahkan berada di depan kita. Ibu-ibu juga ya. Nah, ibu-ibu sebelah sini padatin. Ya. Perhatikan Bapak Ibu. Ini kiamat. Ini kiamat, kehancuran alam semesta, yaitu 10 kiamat. Selesai sudah ini, kiamat besar.
Bismillah, Bismillah. Lah, laracau. Tinggal selayang. Baik. Rasulullah bersabda, sebelum kiamat terjadi, ada 10 tanda besar kiamat terlebih dahulu yang muncul. Dan 10 tanda besar kiamat ini antar jarak satu dengan yang kedua, ketiga, dan seterusnya persis kayak wanita hamil besar mau melahirkan terjadi 10 bukaan. Menjelang melahirkan kan terjadi 10 bukaan. Ah iya benar. Saya punya 19 orang anak kandung. Melahirkan 17-nya saya dampingi dari 0 sampai selesai. Jadi sedikit banyaknya kalau saya dijadikan bidan laki-laki bisa itu istri aja. Baik. Tanda besar kiamat yang pertama terjadi dukhon. Bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam karena debu dan asap yang sangat tebal. Tidak ada cahaya matahari yang menerangi bumi. Orang tidak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Cek. Halo. Tapi dengar, Pak. Hah? Dengar, tidak usah lah pakai lagi. Ya, salah, Pak. Baik. Perhatikan. Kemudian dukhon ini menyebabkan cuaca di muka bumi setelah itu menjadi berubah drastis, ya. Hujan susah turun, banyak hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang mati. Jarak antara dukhon dengan Dajjal paling hanya 2 tahun, paling lama 3 tahun. Dajjal pun muncul. Dajjal memurtadkan 2/3 manusia di muka bumi dan percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan. Dajjal tidak lama. Dajjal hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Kemudian Dajjal pun mati dibunuh oleh Nabi Isa. Allah turunkan Nabi Isa membunuh Dajjal. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, Nabi Isa langsung bergabung dengan Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi munculnya langsung setelah dukhon. Nah, sini ini kunculan Al-Mahdi. Tapi Al-Mahdi tidak dianggap sebagai tanda besar kiamat. Dia hanya bahagian dari tanda kecil. Nabi Isa AS dan Imam Mahdi, orang-orang beriman, menghadapi petaka kematian yang besar, yaitu sang pembantai yang disimpan oleh Allah untuk muncul di akhir zaman. Namanya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ya'juj dan Ma'juj ini hanya habis dengan doa Nabi Isa. Lalu Allah binasakan Ya'juj dan Ma'juj seperti Allah membinasakan tentara Abraha. Habisnya Ya'juj dan Ma'juj, bumi, kehidupan di bumi meninggalkan fase keempat. Ini fase apa, Buya? Kata Rasulullah, sejak saya diutus sampai orang Islam serentak Allah wafatkan di muka bumi, orang Islam yang ada iman, ya. Ternyata kita akan meninggal serentak nanti. Kalian akan menjalani 5 fase. Fase pertama, Nabi langsung memimpin umat Islam. Lamanya 23 tahun. Fase kedua, para sahabat yang memimpin umat Islam lamanya 30 tahun dengan sistem kekhalifahan. Setelah itu, fase ketiga, orang-orang beriman dipimpin oleh para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Lamanya 1227 tahun. Nah, selama fase 1, 2, 3 ini Islam masih memimpin dunia, tapi 2/3 dunia yang dipimpin oleh Islam. Paham sampai di sini? Setelah itu Islam langsung dan kaum muslimin langsung mengalami fase keempat. Ini fase kita sekarang. Fase kita sekarang. Dan ini udah mau nyampe ujung, ya. Ini sudah mau sampai ujung. Kalau boleh dikatakan kita ini dari sini, sebelum meteor jatuh. Posisi kita sekarang. Di fase keempat ini Islam sedang tidak memimpin dunia, tetapi orang-orang Islam yang memimpin kaum muslimin di negeri muslim, mereka memimpin dengan tangan besi, kediktatoran. Ciri khas mereka zalim kepada umat Islam dan kaum muslimin di seluruh dunia. Terasa nggak ini? Ya, ini memang kenyataan yang sekarang ini terjadi. Jadi jangan heran kenapa makin lama Islam ini kayaknya makin sulit, kaum muslimin makin dipersempit, dizalimi dan sebagainya. Jawabannya ini fase keempat. Memang seluruh kekuasaan yang berkuasa memimpin dengan kediktatoran. Mereka tidak akan pernah memberikan keadilan buat Islam dan buat kaum muslimin. Itu jawabannya. Ya, berarti harus kita jalani. Ya, harus jalani. Lalu apa senjata kita saat itu? Sabar. Nabi mengatakan senjata kamu pada masa hidup di fase keempat adalah sabar. Begitu ya kuncinya. Baik, fase kediktatoran ini pasti berakhir.
Kemudian di sini di penghujung fase kediktatoran ini, fase keempat, kita akan mengalami 4 tanda besar kiamat. Nah ini dia, Dukhan, Dajjal, Nabi Isa, dan lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj mati seluruhnya serentak di muka bumi, setelah itu alhamdulillah, umat Islam masuk pada fase kelima. Ini fase yang terindah sejak Nabi Muhammad diutus sampai hari kiamat. Bahkan sejak Nabi Adam diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat, fase kelima ini fase keindah, fase keindahan yang terindah. Saking indahnya Allah ceritakan fase ini pada Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran adanya di Al-Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-55. Jadi fase kelima ini pasti terjadi, fase masa-masa aman. Pada masa-masa ini hidup di dunia bagaikan di surga. Beda habis dengan penghujung fase keempat, hidup di dunia bagaikan neraka. Penghujung fase keempat ini luar biasa. Berbagai macam musibah, bencana, petaka, huru-hara, peperangan, kelaparan, kemiskinan, dan semuanya terjadi pada fase penghujung yang fase keempat ini. Semua terjadi. Tapi fase kelima, semua yang indah kita saksikan, kita rasakan, dan kita nikmati. Cuma saya, pada fase kelima, perbandingan laki-laki dengan wanita, kata Rasulullah, 1 berbanding 50. Ibu-ibu yang paling banyak bertahan hidup. Kami, kita yang bapak-bapak, di penghujung fase keempat, Allah banyak wafatkan kita. Dimulai dengan Allah wafatkan dulu ulama-ulama yang lulus. Sekarang dari bulan Januari 2021 ini sudah 12 orang ulama-ulama besar yang lulus di Indonesia ini meninggal dunia. Sementara dari Februari sampai Desember, Bu, lebih 300 ulama Indonesia garis lurus yang meninggal dunia. Setelah ini kita lagi yang paling banyak meninggal dunia. Di penghujung fase keempat, ya. Saya bicara bukan sedang menghayal. Tolong dibuka nanti kitab Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Oke? Di fase kelima ini para wanita sangat banyak, 50 berbanding 1. Cuma hidup bagaikan dalam surga. Ibu nggak perlu khawatir lagi. Walaupun ibu nggak ada suami, banyak laki-laki yang sudah tidak ada, ibu tak perlu khawatir. Karena pada masa ini tidak ada bencana-bencana alam. Pada masa ini tidak ada peperangan, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan. Penjara-penjara tidak ada yang akan mengisinya. Rumah-rumah sakit lagi sepi sebetul-betulnya. Tetapi polisi-polisi yang nganggur akan dapatkan gaji yang luar biasa. Dokter-dokter yang nganggur akan dapatkan gaji yang luar biasa. Bahkan setiap orang saat itu, kata Rasulullah, memiliki timbunan emas di rumahnya masing-masing. Tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Ini ada hadisnya sahih, ya, ada hadisnya sahih. Ini fase kelima. Fase kelima ini pemerintahan yang berjalan memimpin seluruh dunia adalah pemerintahan Islam dengan sistem kekhalifahan. Ini dalam Al-Quran, ya. Ini dalam Al-Quran, janji Allah dalam Al-Quran. Sekarang ini orang ribut-ribut, Pak. Apa itu khilafah? Membahayakan Pancasila, membahayakan NKRI segala macamnya. Itu tanda orang bodoh yang bicara. Dia nggak ngerti ayat, dia nggak baca hadis, dan dia tidak tahu ternyata masa khilafah ini menjadikan bumi bagaikan dalam surga. Ngomong karena bodoh, akhirnya nyasar nak karuan, menganggap ini ancaman buat Pancasila. Sekarang coba lihat, ketika Islam tidak memimpin, apa yang terjadi di setiap negara? Kekacauan, betul tidak? Keributan, sebentar lagi akan terjadi peperangan, kelaparan, dan bencana-bencana besar. Wahai hamba Allah kami muliakan. Oke, fase kelima ini terjadilah 2 tanda besar lagi, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Tapi hanya 1 kali saja terbitnya, bukan tiap hari. 1 hari saja. Dia terbit dari barat hanya sampai setengah hari, kemudian dia balik lagi tenggelam di sebelah barat. Besoknya normal terbit dari sebelah timur. Begitulah seterusnya. Tapi setelah terbit yang kali ini, pintu taubat ditutup. Tidak ada lagi orang yang mau taubat, diterima oleh Allah taubatnya. Ya, tidak ada lagi orang yang bersyahadat, Allah terima syahadatnya. Al-Quran ketika matahari dari terbit dari sebelah barat sudah tidak ditemukan lagi di muka bumi.
baik dalam hafalan orang-orang yang hafal ataupun dalam catatan. Kata Rasulullah, saat matahari sudah terbit di sebelah barat, seluruh Al-Quran tinggal lembaran-lembaran putih yang tidak lagi ayatnya. Di malam yang panjang itu Allah angkat semua. Allah angkat semua Al-Quran. Bahkan orang hafal Al-Fatihah pun seluruh hafalan sudah tidak ada. Menantinya kelak di hari kiamat. Jadi Al-Quran yang kita hafal menunggu kita nanti pada hari kiamat, menjadi pembela kita di depan Allah. Maka banyak-banyakkanlah menghafal Quran sekarang. Banyak-banyakkanlah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, Rasulullah bersabda, setelah terbit matahari sebelah barat, di waktu duha berikutnya, ini dalam surat Al-Quran, ini Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Kalau mau buka Al-Quran silahkan. Ini surat An-Naml ayat 82. Keluarlah dari dalam perut bumi seekor binatang raksasa yang berkaki banyak, bertangan banyak. Binatang ini ramah dan bisa berbicara dengan bahasa manusia apapun bahasanya. Binatang ini muncul di 3 tempat yang berbeda. Kemunculan terakhirnya adalah dari perut bumi Mekah. Kerja binatang ini adalah menangkap-nangkapi manusia, lalu dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dia tahu yang mana orang-orang beriman, mana orang-orang yang kafir. Bila orang beriman yang ditangkapnya, langsung cincin Sulaiman diusapkan ke wajah orang itu. Satu kali usap saja, wajah orang ini menjadi putih bersih berseri. Kalau orang kafir yang ditemukannya, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke bulu-bulunya. Sekali ketok, menghitam langsung wajah orang ini. Kemudian dilepaskan lagi dengan lembut. Ya. Orang-orang ini langsung berbeda betul. Yang beriman dengan putih berseri wajahnya, orang-orang kafir hitam gelap. Dan mereka sudah tidak ada lagi rasa dengki dan benci sama orang beriman dengan orang kafir. Mereka saling tegur menegur dan sapa menyapa dengan baik. Terakhir binatang itu muncul dari perut bumi Mekah. Kemudian setelah dia selesaikan misinya, maka dia masuk lagi dalam perut bumi. Nah, setelah itu barulah terjadi tanda besar kiamat yang ke-7. Angin lembut yang sejuk berbau wangi kasturi. Angin ini bertiup dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman ya bertiupnya. Yaman. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Setiap umat Nabi Muhammad yang di dalam dadanya ada iman, walaupun imannya hanya seujung kuku, maka angin ini pasti akan sampai kepada orang tersebut. Walaupun orang itu ada di dalam gua, ada di hutan, ada di atas gunung, ada di lembah, ada di pulau, angin lembut yang sejuk berbau wangi kasturi ini akan sampai kepada orang yang bersangkutan. Ya, sampai kemudian ketika dia tersentuh oleh angin lembut itu, tercium olehnya angin itu di tempat itu, pada saat itu juga langsung dia tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi orang Islam yang ada iman di dadanya meninggal dunia. Inilah dia finish. Jadi dari start ke finish ya habis umat Islam seluruhnya. Paham sampai di sini? Nabi bersabda, setelah itu 1 atau 2 generasi barulah kiamat besar. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, dari kematian orang beriman serentak 40 tahun kemudian barulah terjadi kiamat, kehancuran alam semesta. Nih. Nah, di orang-orang yang hidup berikutnya adalah orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Pada mereka terjadi tanda kiamat besar yang ke-8 dan tanda besar kiamat yang ke-9. Apa tanda besar kiamat yang ke-8? Mau tahu, Bu? Kita percepat saja, Pak ya. Tanda besar kiamat yang ke-8 adalah seluruh daratan bumi sebelah timur tenggelam masuk ke dalam laut. Australia, New Zealand, seluruh Indonesia, seluruh Asia Tenggara masuk ke dalam laut. Begitu juga dengan Asia Tengah, ya, Rusia, semuanya masuk ke dalam laut. Bumi bagian timur tenggelam. Ini tanda besar kiamat yang ke-8, mengerikan sekali. Sebelah tanda besar kiamat yang ke-9, seluruh daratan bumi sebelah barat menyusul tenggelam masuk ke dalam. Maka Brasilia, Suriname, seluruh daratan Afrika, seluruh Amerika, seluruh Eropa tenggelam masuk ke dalam bumi. Mana yang tersisa lagi? Yang tersisa adalah daratan bumi daratan bumi di negeri Timur Tengah. Hanya itu yang Allah masih biarkan bertahan. Maka lihat ke papan tulisnya kembali. Ini jaraknya
Rasulullah SAW menyebutkan antara orang beriman, wafatnya orang Islam yang ada iman di dalam dadanya serentak dengan terjadinya kiamat 40 tahun. Nah, sekarang daratan bumi yang masih eksis seperti ini. Ini adalah Syam. Syam itu Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Ini Syam. Dan ini adalah Jazirah Arabia. Jazirah Arab. Ya. Di Jazirah Arab ini bagian ujung sini ini ada Yaman. Ini adalah Yaman. Jazirah Arabia kan sekarang Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Oman. Kan itu Jazirah Arabia sekarang. Nah, bagian ujung Yaman, apa kata Rasulullah? Tanda besar kiamat yang ke-10. Dari perut bumi Yaman ini muncul api raksasa setinggi-tinggi bukit dan gunung. Api ini teramat sangat panas dan ganas. Kemunculannya menyebabkan orang-orang Arab yang ada di sini ketakutan. Mereka pun lari seluruhnya menuju Syam. Saat seluruh manusia di Jazirah Arabia sudah kosong dan mereka sudah pindah ke Syam, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Jadi manusia yang tidak kumpul semua di negeri Syam, malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Informasi buat ibu bapak semuanya, silakan buka informasi ini di YouTube. Berita dunia, berita besar. Yaman sejak 9 tahun yang lalu sudah mulai menampakkan fenomena alam yang menakutkan. Dari dalam perut bumi Yaman sudah ditemukan beberapa lubang yang bisa dimasukkan kerbau atau anak lembu, Pak. Bisa masuk ke dalamnya, dan lubang itu dipenuhi oleh padatnya api yang saling telan menelan. Dari jarak sini ke jarak 5 meter, 10 meter, 50 meter, 100 meter, api di dalamnya. Ya. Orang tidak tahu hari ini, ternyata api di dalam perut bumi itu terus melebar dan melebar. Dan para ahli pakar-pakar tidak mampu mengetahui seberapa tekanan api yang ada dalam perut bumi Yaman sekarang. Ini fenomena alam sekarang ya. Tidak bisa dipadamkan, Pak. Tidak bisa ditutup. Bahkan Aden, daerah Aden itu seluruhnya di bawahnya adalah api. Wahai Bapak Ibu, menurut saya, dan ini bisa jadi salah, tetapi fenomena ini tidak bisa dihentikan, tidak bisa dipadamkan, dan tidak bisa diukur berapa kepadatan api yang ada dalam perut bumi yang sudah mulai semakin melebar dalam bumi Yaman. Menurut saya, ini adalah pertunjukan dari Allah bahwa persiapan untuk terjadinya tanda besar kiamat yang ke-10 sudah dekat. Oke? Nah, wahai Bapak Ibu, karena kita hidup saat ini di fase keempat, ini adalah fase kita hidup sekarang. Dan Bapak, di fase ini kita paling banyak meninggal dunia. Lihat baik-baik. Pada fase ini, fase keempat ini, karena Islam sedang tidak berkuasa, kalau ini beda ya. Fase pertama, kedua, ketiga, 2/3 dunia Islam yang kuasai. Di fase kelima, seluruh dunia Islam yang pimpin, 100%. 100% Islam yang pimpin dunia. Tapi di fase keempat tidak, justru Islam diinjak-injak di sini. Kaum muslimin zalimi dengan sebenarnya kezaliman. Jangan berharap menemukan keadilan pada fase keempat ini. Mimpi, walaupun kita menuntut, walaupun kita merasakan ketidakadilan itu, tapi tugas kita jangan sabar, tetaplah istiqomah. Sabar, kita lihat bagaimana keadaan, perkembangan, kezaliman, ketidakadilan segala macamnya. Sabar. Memang berat sabar pada zaman sekarang, tapi itulah pilihan kita. Itulah jalan yang bisa kita ambil sekarang ini. Sabar. Baik, sabarnya seperti apa? Di ujung kajian saya sampaikan sabar macam apa. Bukan sabar tanpa pergerakan, sabar tanpa perjuangan, bukan sabar tanpa pengorbanan, bukan sabar tanpa usaha. Sabar yang terus bergerak bagaikan air, walaupun dicegat dihambat sini, air tetap akan menyusun kekuatannya. Ketika seluruh pintu dan jalan terhambat, minimal air akan menyusup ke bawah. Ya, kalau masih ada jalan, dia akan terus berjalan. Air tidak pernah berhenti. Kita sabar dalam artian sabar terus bergerak, sabar terus berjuang, sabar terus menyatukan kekuatan, sabar terus berkorban dan seterusnya. Dan sabar dan istiqomah dalam amal soleh, sabar terus istiqomah dalam
amar bil ma'ruf nahi anil munkar, pondok-pondok pesantren tetap jalan, pendidikan Islam tetap jalan, ya. Kajian-kajian tetap jalan, apapun juga jangan pernah Islam ini berhenti bergerak. Sebagaimana kita tidak boleh berhenti sholat, kita tidak boleh berhenti puasa di bulan Ramadan, kita tidak boleh berhenti melaksanakan kewajiban menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu yang sabar ya, dan bersabar tidak masuk dan hanyut dalam kejahilian. Oke. Di fase keempat ini kita mengalami fitnah duhaimah. Nah, ini yang paling mengerikan. Ujung fitnah duhaimah ini hanyalah Dajjal muncul. Apa itu fitnah duhaimah, Buya? Fitnah duhaimah adalah fitnah yang menteror iman kita, sehingga orang-orang umat Nabi Muhammad pada saat itu masuk ke dalam lingkaran fitnah duhaimah. Ini lingkaran fitnah duhaimah. Satu, fasik dan maksiat di mana-mana. Orang Islam cenderung kepada buat dosa. Ini kefasikan dan kemaksiatan di mana-mana. Ini fitnah duhaimah. Karena difasilitasi, Bu. Difasilitasi. Media-media internasional dalam dan luar negeri kompak memfasilitasi kefasikan dan kemaksiatan, bahkan di backup, bahkan dicari sumber kehidupan dan rezeki dengan cara-cara fasik dan maksiat. Dia cari Arab Saudi sekarang, betul? Arab Saudi ratusan bioskop dibuka, pantai-pantai dibuka, tempat-tempat wisata dibuka. Sekarang hotel-hotel di Arab Saudi sudah tidak lagi dilarang laki-laki wanita tanpa buku nikah sudah boleh masuk kamar. Sekarang acara-acara kefasikan, minum-minum tua segala macamnya di Arab Saudi bukan lagi hal yang terlarang. Wah, kalau saya ceritakan sedih kita, Pak. Negeri Arab Saudi yang dulu lambang Islam sekarang sudah menjadi negeri liberal yang super sekuler. Sementara menyambut tahun baru kemarin, tahun baru 2020 menuju 2021, Dubai sudah menjadi kota pelacur terbesar di dunia. Orang Israel yang datang untuk tahun baruan saja ke Dubai 50.000 orang yang datang. Setiap orang mengeluarkan dana ribuan sampai ratusan ribu dolar untuk bermaksiat di Dubai. Bahrain sudah lebih dulu, Kuwait juga sudah ikut-ikutan. Pokoknya di negeri Arab sudah kefasikan dan maksiat, ya. Ini sekarang ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada masa ini banyak umat Nabi Muhammad yang tipis-tipis iman masuk dalam gelimangan dan pusaran kefasikan dan maksiat ini. Lihat anak muda kita sekarang. Anak muda kita SD dan ngerti yang begituan, bahkan sudah melakukan. Anak SD, apalagi pakai ancuran moral tingkat paling akut sekarang ini, betul tidak? Kesesatan juga demikian di fase fitnah duhaimah ini. Karena pimpinan-pimpinan daerah, pimpinan-pimpinan negara, setiap negara di seluruh dunia memfasilitasi kesesatan. Sebab pimpinan sendiri sesat, akidahnya nggak jelas. Kalau ada yang Islam yang mimpin loh ya, akidahnya nggak jelas. Apa-apa, bahkan tidak peduli dengan agama. Maka apapun aliran dibiarkan masuk atas nama HAM dan segala macamnya. Akhirnya penyesatan dan kesesatan ini memang tidak bisa dipadamkan, tidak bisa dihentikan, semakin melebar. Akhirnya kalau kita tidak hati-hati memilih ulama, tidak hati-hati memilih kajian dan ilmu, tidak hati-hati memilih pondok pesantren, kalau kita tidak berhati-hati dengan agama kita, kita akan terbawa 73 nanti umat itu terpecah. 72 aja masuk neraka, cuma satu yang lurus. Yang mana yang lurus ya Rasulullah? Yang istiqomah di atas jalanku dan jalan para sahabatku, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi hanya itulah satu yang lurus. Nabi tidak menyebutkan nama kelompok. Oh, yang lurus itu adalah Muhammadiyah, yang lurus itu adalah NU, yang lurus itu adalah Hidayatullah. Nabi tidak sebutkan nama. Nama bisa saja dibuat-buat, tapi yang lurus adalah yang istiqomah di atas jalan yang hari ini aku tempuh dan para sahabatku. Itulah yang satu kelompok itu. Kalau Muhammadiyah ada di situ berarti Muhammadiyah salah satu di antaranya. Kalau jamaah tabligh di antara itu, maka jamaah tabligh salah satu di antaranya. Dan memang demikian. Alhamdulillah. Baik. Kemudian fitnah duhaimah, gelombang yang sangat kuat dari fitnah atau tsunami fitnah duhaimah yang ketiga adalah munculnya sifat-sifat kemunafikan di akhir zaman. Dan akhirnya orang munafik banyak baserak batu parah di mana-mana. Itu bahasa Indonesia baru. Baserak batu parah di mana-mana. Orang munafik diberi panggung untuk berbicara, untuk berekspresi, dan mereka betul-betul semakin tak terbendung kemunafikan di akhir zaman. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dan ini paling berbahaya. Sebab kata Rasulullah, orang munafik ini musuh Islam yang paling berbahaya. Dia pakainya Islam,
megang tasbih, kadang-kadang pakai sorban. Kalau laki-laki pakai jenggot, kalau perempuan juga bahkan kayaknya lebih solehah daripada orang solehah gayanya. Tetapi sifat-sifat munafik ada pada dirinya. Baik. Dan orang munafik ini paling duluan masuk neraka jahanam. Orang munafik ini di dasar neraka jahanam, dia kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Baru orang kafir menyusul, orang munafik duluan masuk neraka. Tapi di fase keempat inilah banyaknya sifat-sifat nifak menyebar di mana-mana. Nanti saya akan obati atau saya berikan solusi obat apa yang bisa menyembuhkan sifat-sifat nifak ini. Belum tentu kita sudah jadi orang munafik, tapi sifat-sifatnya 1, 2, 3 dan sebagainya mungkin sudah ada pada kita. Ya, bagaimana cara mengobatinya, Bu ya? Saya sampaikan nanti. Nah, fase keempat ini juga tidak kalah mengerikannya. Dosa tertinggi yang tidak pernah bisa Allah ampunkan adalah dosa syirik. Maka kesyirikan dan orang musyrikin bermunculan di fase keempat. Sebab coba lihat Al-Quran surat 24 ayat 55, orang-orang musyrik dan kesyirikan di fase keempat sudah bagaikan atmosfer. Hampir merata di mana-mana kesyirikan itu ada. Hampir di merata di mana-mana kesyirikan itu ada. Kita dalam hal ini butuh ilmu biar kita bisa mengetahui yang mana yang syirik besar, yang mana yang syirik tersembunyi, yang mana yang syirik kecil. Kita harus tahu itu. Kita tuntut ulama-ulama kita, sampaikan kepada kami, terangkan kepada kami, Buya, Kiai, Ustaz, Habib, wahai para dai kami, apa itu syirik. Selama ini orang mengetahui syirik itu ada sih disampaikan, tetapi tidak rinci. Padahal menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, syirik itu lebih dari 300 model. Lah tahu ibu yang 300 itu? Alah tahu ibu yang 300 itu? Dan kuliah aku makan pagi. Tidak usah makan pagi dari sarapan selain. Makan pagi itu tidak tahu Rasul. Tidak lama. Aku tidak pernah makan pagi itu. Makan lontong dan goreng. Pagi itu tak Rasul. Sudah pernah Bapak mendengar dan mengkaji tentang 300 kesyirikan? Belum kan? Kalau begitu Bapak fardu ain mencari tahu apa itu kemunafikan, apa itu kesyirikan secara rinci. Bukan tidak ada ulama di sini. Ketika mereka ada, mohon dengan sangat pada ulama-ulama kita, Buya, Ustaz dan guru, ajarkan kami tentang rincian munafik dalam ayat dan dalam hadis. Buya, Ustaz, Kiai dari kami, Habib kami, sampaikan pada kami tentang rincian kesyirikan dalam Al-Quran dan dalam hadis dan penjelasan para alim ulama. Begitu. Jadi ini juga wajib diilmui. Terus yang terakhir, nah ini dia puncaknya, banyak yang murtad. Paginya beriman, sorenya sudah kafir. Sore masih ada iman, besok pagi sudah kafir. Hanya demi dunia, hanya demi harta, hanya demi kekuasaan, hanya demi jabatan, hanya demi keterkenalan nama dan ketersohoran, dia rela menginjak-injak agamanya, menginjak-injak agamanya dan memilih kemurtadan. Masalahnya di akhir zaman ini banyak orang yang murtad tanpa sadar. Banyak merasa diri masih muslim, padahal di mata Allah dia sudah murtad. Ini juga wajib diketahui. Nah, puncaknya kata Rasul, kalau suasana itu semua sudah lengkap, tunggulah Dajjal muncul pada saat itu atau esok harinya. Nah, ini suasana kita sekarang ini sedang menuju ke situ sekarang. Sedang berada di penghujung ini, menuju meteor jatuh. Baik, kalau begitu mana yang paling bahaya? Ancaman bencana-bencana alam itu akibat bencana-bencana alam besar, tsunami, gunung meletus, kelaparan di mana-mana, kekurangan makanan, akhirnya orang-orang juga kacau, pembunuhan di mana-mana, perang. Itu akibat dari sebuah sebab. Sebabnya apa? Ini dia sebabnya. Sebab fitnah Duhaimah yang didukung, fitnah Duhaimah yang diadakan dan diciptakan, lalu menimbulkan gelombang tsunami ini. Dan ini tidak dibendung, akibatnya segala keburukan terjadi di muka bumi. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Maka demi Allah, 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 billahi wallahi tallahi, ke depan bukan lebih baik dari sebelumnya. 2021 tidak akan lebih tenang daripada 2020. 2020 tenang apa kacau? Maka 2021 bagaimana? Akan lebih
kacau lagi. Baik alamnya, baik manusianya, baik ekonominya, baik politiknya, baik apa saja akan jauh lebih berat di 2021. Maka kata Nabi Yusuf, fa innahu la ya'ti 'ala nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Pada masa itu kamu wajib menambahkan kesabaran kamu. Hari-hari yang kamu jalani pada saat itu, kata Rasulullah, lebih berat dari yang sudah kamu lewati. Dan hari-hari yang akan kamu datangi lebih berat dari yang sedang kamu jalani. Pada masa itu senjata kamu adalah isbiru, bersabarlah kamu dalam ketaatan, bersabarlah kamu dalam ketakwaan, bersabarlah kamu menjadi seorang muslim yang kafah, mukmin yang haqqan, bersabarlah kamu anti dosa, anti maksiat, bersabarlah kamu dalam berjuang, berkorban untuk agama, dalam terus berdakwah, menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Bersabarlah. Sabar macam ini yang dimaksud. Sabar macam ini. Bukan agama kita diinjak sabar. Itu dah sabar namanya dayus namanya. Yang dapat itu apa? Yang sabar itu yang kayak tadi. Isbiru, bersabarlah kamu. Berat tetapi bertahan. Karena kalau kita lepaskan, orang yang menggenggam Islam pada masa itu seperti menggenggam batu bara yang menyala. Mau dilepas batu baranya, dia lepas dari Islam, dan ini bahaya. Mau dipegang, tangan terasa hangus terbakar. Tapi andailah itu hangus terbakar, ini hangus terbakar, apakah kita mati? Tidak. Jadi bersabar saja. Toh bahasa hadis Nabi cuman panas seperti terbakar, bukan gimana terbakar, seperti terbakar. Sabar saja. Pegang terus. Jangan lepaskan Islam ini. Orang yang menggenggam Islam pada masa itu seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Tetapi orang yang istiqomah pada saat itu, setiap amalan mereka nilai pahalanya 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Bapak doa, karena Bapak biasa sabar dalam menjalankan Islam, istiqomah Bapak, anti pada maksiat segala macam, tetap seperti yang kata-kata tadi. Maka doa Bapak nilai pahalanya 50 kali lipat pahalanya para sahabat yang hidup zaman Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Hebat. Makanya Allah beri ganjaran yang besar. Kita sedekah, kita puasa sunat, kita tahajud, nilai pahalanya masing-masingnya 50 kali lipat sedekahnya sahabat, 50 kali lipat tahajudnya para sahabat. Allahu Akbar. Saking beratnya, maka diberikan pahala yang sangat besar. Masya Allah. Jadi apa senjata kita di akhir zaman ini? Sabar. Sabar dalam ketakwaan, kesolehan, sabar dalam dakwah dan perjuangan, dan juga sabar dari menjauhi dosa maksiat. Gitu. Oke. Baik, hamba-hamba Allah kami muliakan. Terus, apalagi senjata kami mulia? Senjata kita berikutnya, bunuh kebodohan yang ada di kepala kita, yang ada di dalam dada kita. Kebodohan dalam artian, jangan sampai kita, kalau orang bodoh bisa sesat. Ya, kalau orang bodoh bisa pada dirinya jatuh pada sifat-sifat munafik. Bunuh ini. Artinya banyak dah menuntut ilmu, banyaklah belajar. Nyinyi kita bertanya kepada para ulama. Itu nyinyi bu. Boleh tahu nyinyi pak? Yang tak tahu saya bahasa Indonesia kan nyinyir. Ya, nyinyirlah bertanya kepada alim ulama. Jangan jauhi ulama. Di akhir zaman ini makin rapatlah dengan ulama. Tapi yang beratnya aneh pula nih, Allah punya kehendak lain. Kenapa alim ulama yang benar dan lurus yang paling banyak Allah wafatkan sekarang pak? Batiri-tiri Allah wafatkan. Batiri-tiri itu berturut-turut. Waktunya berdekatan. Nah, maksudnya saya kemarin ngaji di sini. Ini kemarin ada ibu ketika saya bahasa Minang kan. Bingung dia. Ketika saya bahasa Indonesia baru dia ngerti. Nah, bisa jadi sekarang ini ada juga ibu kita dan bapak kita. Tapi saya ingin mensosialisasikan ciri khas Minang saya kepada orang. Ya, akhirnya bahasa-bahasa Sundanya coba keluar. Jangan MZ coba bahasa Betawinya keluar. Ibu dewa bahasa Minang lah keluar. Ayo, setuju tuh Pak? Setuju. Baik. Nah sekarang wahai hamba Allah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, sifat munafik ini ternyata bukan tidak bisa dibunuh. Sifat munafik ini basisnya adalah bohong. Saya ulangi. Sifat munafik ini basisnya adalah bohong. Bohong itu sama dengan pandutung.
Pengacuan. Nah sekarang impulkan kejujuran kepada Allah, maka kita akan jujur hidup dalam Islam. Kita akan jujur hidup di muka bumi ini. Lalu bagaimana kondisinya supaya tidak pernah jadi orang munafik? Nabi telah memberikan solusi untuk ini. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang bisa menjaga sholat berjamaah 5 waktu bersama imam di masjid? Siapa yang bisa menjaga sholat berjamaah 5 waktu berjamaah bersama imam di masjid, dan dia tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selalu berjamaah di masjid bersama imam. Tidak mesti harus masjid yang sama, boleh pindah-pindah masjid. Walaupun dia sedang di airport, dia tetap berjamaah. Walaupun di musola kecil, itu tetap terhitung sebagai masjid. Berjamaah, sholatnya 5 waktu terjaga, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Berarti dia mulai menjaga kejujurannya di depan Allah. Maka dengan ini terbunuhlah sifat asas dari munafik, yaitu bohong. Ya, dia jaga terus 40 hari. Aku jamin, kata Rasulullah, orang tersebut tidak akan pernah punya sifat munafik lagi sampai dia mati. Di akhirat aku jamin dia tidak akan pernah dibakar di neraka orang seperti ini. Ini luar biasa. Jadi solusi membunuh munafik yang sebenarnya adalah menumbuhkan kejujuran dengan jalan sholat, jaga sholat. Buya, kami bertanya, bagaimana kalau seandainya pas hari yang ke-30 ternyata subuh kami telat? Berarti ulang balik dari awal. Ya, kita harus menjaga kejujuran, jujur pada Allah. Tidak kakeknya semua yang subuh. Sudah, ulang balik dari awal. Ya Allah, aku mulai lagi dari awal. Ya Allah, tolong apa ya Allah. Itu kan mengajarkan kejujuran pada Allah. Ketika kita sudah bisa jujur pada Allah, sementara orang munafik itu belum tidak bisa jujur pada Allah. Tidak bisa. Kalau ada orang sembahyang lu tanpa zikir. Bahkan kalau perlu tidak perlu sembahyang. Ditanya ada orang, "Kalau sembahyang Allah tadi?" Padahal dia belum lagi sholat. Jadi dia tidak jujur pada Allah. Tapi ketika dia disiplin menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ibu-ibu nggak apa-apa nggak ke masjid. Kalau ibu ke masjid bagus. Cuma kalau ibu di rumah nggak apa-apa. Yang penting on time, tepat waktu. Tapi kami nggak berjamaah dulu ya, nggak apa-apa. Yang penting ibu on time. Begitu. Oh, kami ingin ke masjid, ya baiklah. Pergilah, nggak apa-apa, masjid begini. Ibu mau di rumah, yang penting on time. Azan orang ibu sudah di atas sejadah, begitu. Masya Allah ya, paham bu? Bapak, kalau bapak nggak ada cerita ke masjid. Jadi kalau orang jadi ibu apa itu namanya lelaki solehah. Pakai mau kenal ya bu? Pakai mau kenal ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu obatnya. Nah, jadi bunuh kebodohan kita tentang ilmu agama ini, kemudian bunuh sifat-sifat munafik, lalu bungkuslah iman dan dada kita. Ini yang 3 ini 1, 2, 3. Ini senjata kita, yaitu ilmu. Berarti bunuh kebodohan. Sementara yang ini tauhid kita, tauhid dan iman kita harus diperkokoh dan diluruskan sehingga kita tidak menjadi musyrik dan ya. Oke. Ini ilmu dan tauhid kita mesti diperkuat, tak ada lagi. Baik, dan kita di atas ini wajib selalu memegang prinsip terbesar, yaitu sabar. Nah, begitu Bapak Ibu. Wahai hamba Allah, percayalah ini takkan lama. Takkan lama maksudnya apa? Tahu tidak ini Bapak? Dari start ke finish ini berapa lama menurut Bapak kita tersedia waktunya? Walaupun hadis ini dhaif, tetapi ada satu riwayat yang lain lagi hasan ini. Rasulullah berkata dari start ke finish adalah 1400 tahun hitungan Hijriah. Di hadis yang lain 1500 tahun hitungan Hijriah. Yang ini hasan sahih, hasan ini. Hasan ini. Walaupun ini tidak boleh dijadikan akidah kita, tapi boleh dijadikan sebagai ilmu, Jadi kalau start ke finish
Itu adalah 1400 Hijriah dalam satu riwayat dari Abu Daud dan 1500 tahun Hijriah. Maka para ulama ahli hadis menyebutkan umur umat Islam sejak startnya Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai wafat serentak orang Islam semuka bumi ini adalah antara 1400 ke 1500 tahun Hijriah. Takkan lebih daripada itu. Habis orang Islam seluruhnya. Sekarang kita berhitung yuk sebentar. Sekarang wahai Bapak Ibu, lihat Hijriah. Hijriah itu adalah sejak hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Betul tidak? Ini Hijriah. Sementara menghitung umur umat Nabi bukan saat Nabi sudah hijrah, tapi sejak Allah utus Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Maksudnya adalah ada 13 tahun beliau di Mekah yang belum masuk hitungan Hijriah. Betul? Sekarang berapa tahun Hijriah sekarang? 1442. Ini Hijriah ya. Hijriah setelah Nabi hijrah. Tambah 13 tahun Nabi di Mekah, berapa jadinya? Tambah 13. Berapa jadinya? 55 yang udah berjalan. Seandainya kita ambil angka yang paling maksimal 1500 saja, maka kurangi 1455 berapa? Artinya 45 tahun paling lama lagi, ya, 45 tahun Hijriah paling lama lagi orang Islam sudah wafat serentak semuka bumi. Jadi setelah mendengarkan kajian ini, masih lama kita memandang akhir zaman dulu. Masihkah minat Bapak Ibu mencari dunia, mencari harta bagaikan untuk 7 turunan? Seharusnya sekarang kita cari dunia dengan ganas, tapi dengan cara yang halal, tapi kita kirim ke akhirat sebanyak-banyaknya. Setuju? Jangan halalkan segala macam cara, tapi jangan pula habis dengar pengajian ini, bahunya lama. Pulang ke rumah lah menyedek langkah kaki lah. Dah, kenapa udah pulang kayak gini? Dah ada kiamat. Hilang selera hidupnya, hilang semangat hidupnya. Dipanggil dia anak bujangnya. Nah, kau dengar ceramah Buya tadi? Dengar ya. Dari dekat kiamat kan itu. Mau kuliah juga bagus. Bagus, kita fokus masjid aja lagi. Bukan kayak gitu. Bukan gitu. Nanti bapak dicoloknya bini. Jadi kadang-kadang kau gaji. Lailah, itu bapak anak dia begini. Tak usah lihat. Wahai Bapak Ibu, aku anakmu mana tadi? 19. Tahu Ibu apa cita-cita saya dengan anak saya 19 orang? Cita-cita saya anak-anak ini kelak menjadi para pewaris ulama yang agung, yang lurus. Kalau tidak bisa standar internasional, minimal standar nasional. Cita-cita saya anak-anak saya ke depan adalah menjadi mercusuar yang bagian terdepan dan tertinggi dalam urusan mencerdaskan umat. Ini cita-cita saya. Tapi bahkan ada yang umur 2 bulan. 2 bulan batang. 2 bulan dulu. Dan rencana mau karantina, enggak mau tambah dia. Rencana kalau beli murah lah. Mau bawa induk mau bawa. Paling rancak kurang. Bu, kenapa saya semangat macam ini? Padahal saya sudah tahu ini sudah dekat. Ini mengikuti hadis Nabi. Kalaupun besok sudah pasti kiamat. Besok sudah pasti kiamat. Hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu, bisa kamu tanam. Tanam, kata Rasulullah. Ibu kan tahu. Apalagi Rasulullah itu tahu kalau biji kurma hari ini ditanam, hidup dia 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Sementara besok kamu kiamat, Nabi tetap suruh tanam. Artinya apa itu? Sedekat apapun kiamat akan ada di depanmu, apa yang bermanfaat untuk masa yang akan panjang, masa yang akan datang, bisa kamu lakukan setelah hari ini, lakukan hari ini. Gitu. Ya, saya sekarang jadikan pesantren, mulai dari PAUD, TK, SDIT, Kutab, Al-Ufas dan semuanya kita dirikan sampai pesantren tingkat SMP dan pesantren tingkat SMA. Kami sebut dengan Mahat Mulazamah Al-Hufaz, melahirkan para hafiz-hafiz Al-Quran. Orang-orang yang berakhlak, beradab, dan orang yang hafiz Al-Quran 30 juz berilmu. Dan sekarang saya juga bercerita mendirikan perguruan tinggi Islam. Buya yang menyampaikan pada kami udah dekat, tapi saya mengamalkan hadis Nabi. Walaupun buahnya baru 20-30 tahun yang akan datang, saya akan tetap start dari sekarang, mulai dari sekarang. Begitu. Setuju? Jadi pulang dari sini beda semangatnya. Tetap mengalir bagi yang mengalir.
tetap kerja ke kantor bagi yang kantoran, tetap. Akan tetapi tekadnya adalah pekerjaan ini kalau menghasilkan untuk mendekatkan saya kepada Allah dan untuk nolong agama Allah. Begitu prinsipnya. Setiap panggilan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua yang ada ditinggal. Ya, toko tutup. Lalu semua pekerjaan meeting tinggalkan. Sholat dulu, Allah memanggil. Jadilah kita berubah setelah ini. Dari solehah biasa menjadi solehah luar biasa. Dari laki-laki soleh biasa menjadi laki-laki soleh luar biasa. Paham sekarang Bapak Ibu? Saatnya taubat nasuha sekarang. Saatnya memperbaiki diri dan menguatkan amal soleh dan berlomba-lomba beramal soleh sekarang. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa cukup. Ini sudah jam 6:10. Tapi sebelum saya tutup, jangan lupa ada dua hal yang saya panggilkan Bapak Ibu. Masjid Muhammadiyah telah menyeru bahwa ada pembebasan tanah. Ah itu, siapa yang punya dana simpan-simpanan dunia, jadikan simpanan akhiratnya. Ya, datangi pengurus. Kami ikut 1 meter, kami ikut 2 meter. Apalagi pembangunan tadi saya dengar. Pembangunan apa tadi? Masukkan juga Bapak Ibu. Ini masjid. Tapi yang kedua, yang saya himbau juga Bapak Ibu, saya besar di Masjid Al-Jihad ini. Ampun dulu Siko Gadang. Ketika Buya Mukhtar Yatin, itu adalah Buya kita bersama. Beliau pernah minta saya menjadi imam beberapa kali dan menggantikannya ceramah. Waktu aku masih di pesantren Tawali pernah panjang dulu. Tapi di waktu yang sama saya tumbuh berkembang. Bibit-bibit dai dan dakwah itu adalah di PKWI Musola yang di Pasar Tengah. Malam tadi saya mengisi di sana. PKWI itu dari sejak dulu saya asal pulang dari Tawali liburan saya ngajar di sana. Muridnya sampai 460-an orang banyak. Dan itu adalah musola bersejarah melahirkan para tokoh, para ulama, para dai, para ustadz. Sebagiannya sudah ada yang meninggal dunia. Orang-orang bermanfaat tumbuh di sana juga. Seperti halnya Masjid Al-Jihad dan Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Tapi musola PKWI itu masih kayu lantai 1, lantai 2. Saya kemarin 2016 diundang oleh PKWI. Saya lihat PKWI 29 tahun saya hilang dari Curug. Saya lihat PKWI masih begitu-begitu aja, malah merintih. Udah menangis dia, minta diperbaiki kondisinya. Saya kasih semangat. Kaum muslimin, pengurus dan warga setempat kasih semangat. Bangkit mereka dan mulai mereka meruntuhkan PKWI dan mulai membangun dengan yang kokoh, dengan busi, dengan semen, dengan beton ya. Dan ini sekarang lantai 1 selesai, menuju lantai 2, dan ini pengatapannya diperlukan sekali sekarang ini. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini atas nama di akhir zaman kita menambah tabungan akhirat kita minta Bapak Ibu, yuk kita gotong royongi lagi tempat bersejarah lahirnya para generasi Al-Quran yang menjadi alternatif, salah satu alternatif di kota Curug. Bapak Ibu, pagi ini mau tidak kita sumbangan sama-sama? Alhamdulillah. Bersedekah kita bantu untuk kelancaran pembangunan bagian pengatapan musola PKWI yang ada di Pasar Tengah. Kalau ada yang mau datang, Buya kami mau langsung datang ke sana, kami bawa material. Alhamdulillah, walaupun paku enggak sekilo bawa ke situ. Ya. Buya apa yang bisa kami bantu? Lihat saja langsung ke sana. Sedang bangun itu dan sekarang lagi dihentikan pembangunan Kano Nangadong Piti. Pagi ini kita kumpulkan lagi. Kemarin saya coba galang, alhamdulillah sudah 15 juta baru terkumpul. Saya dengar untuk masalah pelotengan saja 40, berarti ada 25 juta lagi yang harus kita galang bersama-sama. Ayo sekarang para pemuda kami, mana yang bisa bergerak sama-sama ya. Sama-sama kita selesaikan bersama-sama. Kerajo barek kalau bersama jadi ringan ya. Kalau bersama jadi ringan. Baiklah hamba-hamba Allah yang muliakan, mana yang Bapak yang akan jalan atau saya yang jalan? Bismillah, sebelum kita membacakan doa bersama, di pagi hari ini 2 orang malaikat selalu turun ke bumi dan berdoa, ya Allah, siapapun yang pagi hari ini berinfak yang untuk agamamu, maka berkahi yang di tangan mereka dan terima infak dan ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Satu malaikat lagi berdoa, ya Allah, siapa saja di antara mereka yang hari ini menahan hartanya untuk berinfak beragamamu, maka hancurkan hartanya ya Allah. Nah, kita ambil doa malaikat yang pertama agar kita diberkahi, harta kita diberkahi dan hidup kita
kita diterima, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sementara ini ada madu di depan Bapak Ibu. Ini madu produksi kami. Madu ini madu murni yang sudah kita sholatkan 2 rakaat sholat hajat, dan kita ruqyah dengan ayat-ayat syifa, ayat-ayat penghancur sihir, ayat-ayat yang bisa mengabau gangguan jin dan setan dan menyembuhkan segala penyakit. Ya, madu ini Bapak Ibu yang dimuliakan, saya persembahkan untuk umat Nabi Muhammad, karena kata Rasulullah, wajib kamu menyembuhkan penyakit-penyakit kamu dengan 2 penyembuhan yang pasti menyembuhkan, Al-Quran dan madu. Ini sudah dikumpulkan dalam madu yang kita produksi. Ini punya untung 100% keuntungannya adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang membeli madu ini, maka dia menghidupkan sunnah, dia menjemput kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang bersangkutan juga menambah tabungan akhirat yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Konsumsilah madu sebelum dia makan makanan utama. Ya, konsumsi madu. Makin banyak ibu konsumsi, makin sangat baik buat kesehatan. Jangan takut gula kami Ustaz, kamu Beko, diabetes kami Ustaz. Jangan khawatir. Yang bisa menimbulkan kembali diabetes kita kalau madunya madu abal-abalan, madu oplosan, madu ica-ica, ini baru bisa membahayakan diabetes kita. Tapi kalau ini makin banyak diminum, insya Allah, apalagi diisi dengan doa, maka sudah berkumpul dengan 3 kekuatan penyembuhan: Al-Quran, madu, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia ada barangnya, di luar ada, dapatkan itu. Niatkan untuk 3 hal sekaligus: mengambil kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghidupkan sunnah Rasulullah, dan ketika menambah tabungan akhirat. Demikian juga dengan kasturi. Ini bibit yang asli, kita impor dari India, sudah saya ruqyah juga. Ini adalah kasturi, parfum kesukaan Rasulullah yang paling dicintai Rasul, dan baunya sangat dibenci oleh jin dan setan yang jahat. Apalagi di ruqyah, ini bisa menghalau mereka. Cara mengusapnya, usapkan di ubun-ubun, di belakang daun telinga yang paling bawah, kemudian urat nadi, setelah itu kedua ketiak kita dan lubang usap, kemudian dagu bagian depan bawah. Lalu setelah itu berdoa, ya Allah, bila dalam tubuh hamba ada pengganggu-pengganggu gaib yang selama ini membuat hamba tidak bisa khusyuk sholat, yang selama ini membuat hamba menjadi pelupa aku, yang selama ini kalau hamba baca Quran hamba langsung tertidur, kalau mendengar pengajian hamba sangat berat mata, yang selama ini membuat hamba bersemangat berbuat maksiat dan malas berbuat kesolehan, yang selama ini membuat hamba kalau emosi tak terbendung, bila ada hal yang tak baik itu di tubuh hamba karena kejahatan jin dan setan, dengan kasturi kesukaan Rasulullah yang telah diruqyah ini, indahkan mereka dari tubuh hamba ya Allah. Doakan begitu, lakukan sampai Bapak merasakan nyaman kembali, Ibu merasakan hilang gangguan-gangguan tersebut, insya Allah. Ini juga keuntungannya 100% untuk mendekatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Buat perjuangan, buat dakwah, buat pondok pesantren, buat pembangunan masjid kami di pesantren dan sebagainya, kami ambil dari sini dananya. Ya Pak ya. Jadi semuanya bermanfaat kembali untuk Bapak, Ibu, dunia akhirat. Barakallahu fikum. Demikian saja, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada seluruh jamaah yang berhadir pada subuh hari ini, ya Allah, segala kebaikan, rahmat dan barokah-Mu ya Allah sampai akhir hayat mereka. Ya Allah, kuatkanlah iman yang ada di dalam hati, di dalam dada-dada kami di akhir zaman ini ya Allah. Jadikanlah iman kami makin lama makin menancap kokoh. Lindungi kami dari kebodohan. Jadikanlah kebodohan itu penyakit yang kami basmi bersama-sama ya Allah. Berikan pada kami ilmu, tambahkanlah ilmu kami, dan jadikan kami kuat mengamalkan apa yang sudah kami ilmui ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tambahkan kesabaran bagi kami ya Allah. Tambahkan kesabaran bagi kami untuk tetap istiqomah, untuk tetap istiqomah menjalankan ketakwaan dan ketaatan kepada-Mu ya Rabbal Alamin, untuk tetap istiqomah menjauhi, membenci maksiat, tempat-tempat maksiat ya Allah. Sesungguhnya kami memohon, berdoa dan meminta kepada-Mu, tanpa henti Engkau curahkan perlindungan-Mu kepada kami ya Allah, dari segala huru hara, dari segala fitnah petaka, dari segala bencana dan musibah akhir zaman ya Rabbal Alamin. Lindungi kami dari fitnah Masih Dajjal,
lindungi kami dari fitnah Masih Dajjal, lindungi kami dan anak keturunan kami dari fitnah Masih Dajjal. Ya Rabbana, Ya Arhamar Rahimin, ringankanlah hati kami untuk berjuang buat agama-Mu ya Allah, untuk membantu dakwah dan penegakan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Ringankanlah hati kami untuk memperbanyak tabungan akhirat kami ya Allah, dengan membantu Masjid Al-Jihad, dengan membantu masjid-masjid yang lurus, dengan membantu PKWI kami ya Allah, dengan membantu penegakan amar bil ma'ruf, pendidikan Islam ya Rabbal Alamin, dan dengan membantu mengirimkan generasi dan kader-kader kami ke Timur Tengah atau bermulazamah dengan para alim ulama dan dengan para syekh-syekh ya Allah. Ya Rabbana, berikanlah kami kemantapan hati untuk menelusuri jalan yang lurus di sisa-sisa umur kami sampai kami menghembuskan nafas terakhir kami dengan husnul khotimah. Izinkan kami mampu mengucapkan kalimat thayyibah di akhir kalimat hidup kami, kalimat la ilaha illallah. Rabbana, kabulkan doa kami, benci jijikkan kami dengan dosa, benci jijikkan kami dengan kawan yang banyak dosa, benci jijikkan kami dengan tempat-tempat dosa dan maksiat ya Rabbal Alamin, seperti bencinya kami diberi daging babi yang menjadi pakai ya Allah, seperti jijik bencinya kami dimasukkan ke api neraka-Mu ya Allah. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, berikanlah kepada kami ya Allah keistiqomahan, karena para alim ulama kami mengatakan sesungguhnya karomah yang paling tinggi dari sisi Allah hambanya adalah seseorang diistiqomahkan oleh Allah di atas jalan yang lurus. Maka berilah kami keistiqomahan ya Allah, berilah kami keistiqomahan ya Allah, berilah kami keistiqomahan ya Allah. Ya Rabbana, Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujib as-Sa'ilin. Ya Allah, tolonglah para alim ulama kami dari Sabang sampai Merauke ya Allah. Tolonglah para kiai-kiai kami, tolonglah para habib-habib kami, tolonglah para dai-dai kami, ustaz-ustaz kami, tolonglah para guru-guru kami dan tokoh-tokoh masyarakat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Allah, dari Sabang sampai Merauke, dari setiap makar-makar busuk yang dipersiapkan untuk menghabisi mereka, dari setiap rencana-rencana jahat yang dipersiapkan untuk mencelakai mereka, dari setiap kezaliman yang sedang membungkus menyelimuti dakwah dan keahlian keseharian mereka, dari setiap kejahilan, kefasikan, kedengkian, kemunafikan, pengkhianatan orang-orang berkhianat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, satukanlah hati kami umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Allah, satukanlah hati kami ya Wahidul Ahad ya Fardus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, tolonglah, belalah Habib kami, imam kami Habib Rizik Syihab ya Rabbal Alamin. Belalah beliau, tolonglah beliau dan seluruh keluarganya, para habib-habib yang ada bersamanya, serta para alim ulama yang berjuang di belakang barisannya ya Rabbal Alamin. Dan umat ini, tolonglah seluruh kelompok-kelompok dakwah yang ada di Indonesia ini ya Allah, seluruh jamaah-jamaah yang bergerak untuk kebaikan agama ya Rabbal Alamin. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama Garis Lurus, Jamaatul Tabligh, Hidayatullah, Persis, dan seluruh kelompok-kelompok Islam yang seluruhnya bergerak dalam rangka meninggikan kalimat-Mu ya Allah. Tolonglah kami, menangkanlah kami, jayakanlah kami. Sesungguhnya kemenangan ada di tangan-Mu, kejayaan adalah dengan izin-Mu dan rahmat-Mu yang maha besar. Allahumma amin, amin ya Arhamar Rahimin. Jangan ada satu pun di antara kami yang tercecer dari jalan yang benar lalu masuk dalam kesesatan ya Allah. Jangan ada satu pun di antara kami yang menjadi ahli dan budak-budak nafsu dan syahwatnya lalu menjadi penyembah maksiat. Jangan ada satu pun di antara kami ya Allah yang masuk dalam hitungan orang munafik dalam pandangan-Mu ya Allah. Jangan ada satu pun di antara kami yang terjatuh dalam kesyirikan sehingga kami kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Jangan ada di antara kami yang menjadi murtad, baik kami sadari atau tidak kami sadari ya Allah. Izinkan kami menghembuskan nafas terakhir kami sementara kami di mata adalah muslim yang mukmin. Allahumma amin, amin, amin. Ya Allah, tolonglah Masjidil Aqsa kami ya Allah. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami ya Allah. Tolonglah jihadnya para mujahidin di negeri Syam sana ya Allah. Tolonglah jihadnya para mujahidin yang benar. Binasakanlah seluruh orang-orang yang memerangi Islam dan membunuh kaum muslimin ya Rabbal Alamin. Timpakan pada mereka petaka dan azab yang dahsyat ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mengabulkan doa. Tolonglah Islam dan kaum muslimin di seluruh dunia ya Rabbal Alamin. Kuatkan kami untuk bisa
sehingga kami bisa melalui hal-hal yang terberat ke depan dengan benar, dengan iman, dengan ilmu, dengan kesolehan, dengan ketakwaan, dan dengan akhlak yang mulia. Ya Rabbana ya Mujibas Sa'ilin, Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbana ya Qadiyal Hajat, Ya Rafi'ad Darajat, Ya Sami'ad Da'wat. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Semoga Allah kabulkan doa kita bersama. Amin. Ini rasanya sudah masuk waktu syuruk ya. Sudah masuk ibu, bapak, ibu betul kita kalau belum sholat sunat 2 rakaat, sholat dulu 2 rakaat, habis itu pulang. Dapat pahala haji yang umroh penuh kata Rasulullah. Ya, silakan laksanakan sholat sunat. Saya mohon maaf dari batin. Insya Allah saya di sini sampai besok kalau masih hidup, kalau masih ada umur saya, dan kalau masih sehat, lalu saya kembali ke Baik Sumatera Barat. Yang tadi memerlukan apa yang kami sampaikan silakan ada di luar. Mari kita baca surah Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Mohon sampaikan pada yang lain apa yang kami sampaikan subuh hari ini. Tapi ingat, jangan sampaikan pada mereka kata Buya Zulkifli Muhammad Ali kiamat 30.000 tahun itu salah. Kiamat ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tidak boleh ada percaya pada ramalan kiamat. Kita hanya menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jamaah sekalian, demikian tadi kajian subuh bersama Ustadz Zulkifli M. Amli yang sudah kita saksikan bersama-sama di kesempatan pagi hari ini.